Teman-teman di Pati, Mas Supriyono dan Mas Teguh dan keluarga, kami berdiri di sini bersama kalian. Teman-teman tahu kan yang terjadi di Pati beberapa bulan yang lalu? Bagaimana bupatinya mau menaikkan pajak bangunan sebanyak 250%, berkata bahwa bisa bawa 5.000 orang, 50.000 orang, tidak akan saya gagalkan. Setelahnya, rakyat Pati berbondong-bondong memberikan logistik, air, support, bahan pangan, dan lain sebagainya untuk melakukan demonstrasi dan meminta untuk bupati ini dimakzulkan. Aku pernah membahas di Reelsku yang sebelumnya, di mana aku berterima kasih kepada masyarakat Pati. Karena yang terjadi di Pati itu kayak menampar aku dan mengingatkan aku kembali bahwa budaya kita adalah budaya solidaritas. Kalau masyarakat Pati bisa saling support, kenapa aku diam aja? Kenapa aku nggak mensupport teman-temanku di Indonesia, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia? Yang menyedihkan banget, teman-teman. Jadi setelah adanya demonstrasi yang luar biasa besar itu, akhirnya DPRD Pati memutuskan untuk melakukan hak angket untuk pemakzulan bupati. Hasilnya, dari 49 anggota DPRD yang hadir, 13. Jadi 13 ini datang dari PDIP dan 1 dari Partai Nasdem. 36 lain mereka menolak karena mereka memberikan rekomendasi kepada bupati untuk memperbaiki kinerjanya ke depannya. Yang aku pertanyakan di sini, kenapa dan dari mana 36 orang itu, anggota DPRD, bisa mengambil kesimpulan tersebut? Apakah itu sudah ada rembukan dengan masyarakat Pati atau itu dihasilkan dari diskusi partai lagi nih? Karena gini teman-teman, di konteks ini kita berbicara tentang DPRD. Kalau mereka benar-benar menyuarakan, memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, maka masyarakat nggak perlu datang untuk sampai demo. Masyarakat nggak perlu kecewa segitunya, sampai akhirnya marah segitunya, sampai akhirnya terjadi kericuhan. Itulah fungsi dari DPRD. Karena itulah kenapa mereka dikasih dana reses, ya ratusan juta. Karena untuk bisa menampung aspirasi. Tapi saat mereka diminta untuk menampung aspirasi, masyarakat merasa tidak diwakilkan dari apa yang disimpulkan gitu dari aspirasi tersebut. Lalu apa yang terjadi? Masyarakat Pati kembali berdemo dan ada pemblokiran jalan selama beberapa menit. Akhirnya Mas Teguh dan Mas Supriyono ditangkap oleh polisi. Dan saat mereka ditangkap, ini karena katanya mengganggu lalu lintas dan mereka dikenakan pasal berlapis-lapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Lebih dari koruptor, lebih dari kasus pembunuhan, lebih dari kasus pelecehan, lebih dari segala-galanya itu kepada orang yang memperjuangkan keadilan dan suara dari rakyat yang gagal diwujudkan dari DPRD. Kenapa ini nggak adil banget? Karena satu, aktivisme itu adalah hak bentuk dari negara demokrasi. Nggak boleh dipersekusi. Kalaupun ada yang salah, ya ditegur aja, ya disosialisasikan aja. Yang empatetik dong, kayak MKD kan. Mereka kan bisa tuh empatetik. Nah itu yang dilakukan kepada MKD harus dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berdemo di Pati. Dua, tidak ada persamaan di muka hukum. Teman-teman tahu nggak, pemblokiran jalan itu bukan dilakukan oleh mereka saja. Dan ini sering dilakukan saat orang melakukan demonstrasi. Kenapa? Karena kalau baik-baik seperti aksi Kamisan, itu gak didengerin. Boro-boro aksi Kamisan udah berapa ratus, udah hampir 1.000 hari dijalankan gitu ya, 1.000 kali dijalankan, itu gak didengerin sama sekali. Dan itu sedihnya kita harus marah dulu baru didengerin gitu. Jadi di sini pertanyaannya adalah sebenarnya polisi yang digaji dari duit rakyat itu sedang membela rakyat, sedang melindungi rakyat atau melindungi penguasa. Dan untuk DPRD dan juga Bupati Pati itu ya yang masih menduduki jabatannya dia, apakah kalian tidak akan membela kedua orang ini yang terancam 15 tahun penjara? Di mana hati nurani kalian? Di mana rasa keadilan kalian? Karena kalian dibayar oleh hasil pajak dari rakyat. Ingat ya, semakin kalian gak berpihak kepada rakyat, tidak membebaskan Mas Supriyono dan Mas Teguh, percayaan dari masyarakat Pati kan semakin lemah. Karena ini benar-benar pembungkaman, bukan lagi masalah kriminalitas. Jadi akan kita pantau ya, apakah DPRD dan Bupati dari Pati dan segala perangkat-perangkat di Pati itu masih berpihak pada rakyat atau enggak. Tahu kan apa yang akan terjadi kalau mengikis kepercayaan terus dari masyarakat? Bisa memang menjalankan pemerintahan saat masyarakat udah nggak percaya terus-terusan. Karena 2 ditangkap akan muncul 1.000, akan muncul 5.000, akan muncul 100.000. Jadi lebih baik segera bebaskan Mas Teguh dan Mas Supriyono sekarang.